Halo saudara sekalian, semoga Anda dalam keadaan sehat. Pada saat ini saya akan men-sharingkan cara yang sangat sederhana untuk memilih jurusan atau cara yang sangat sederhana bagaimana kita mendesain karir. Tentu video ini sangat bermanfaat untuk para pelajar SMA, para guru yang mendampingi anak-anak, dan atau para orang tua. Saudara, suatu hari saya didatangi oleh seorang wali siswa bertanya kepada saya demikian, "Pak, bagaimana ya anak saya sudah kelas 11 tetapi belum tahu akan kuliah kemana, ambil jurusan apa?" Saudara, pertanyaan Bapak ini saya yakin bukan hanya persoalan Bapak ini, tetapi kita banyak menjumpai anak-anak mengalami yang sama. Karena itu sebagai guru dan atau sebagai orang tua, kita sebaiknya bisa memberikan jawaban yang membantu orang tua atau siswa mengambil sebuah jurusan atau mendesain karir. Ada dua hal yang harus kita pertimbangkan, kita sampaikan kepada anak-anak yang mengalami kesulitan untuk memilih jurusan. Pertimbangan pertama adalah kita harus tahu kemampuan, potensi apa yang paling dibutuhkan. Potensi, kemampuan seperti apa yang paling dibutuhkan 5 atau 10 tahun ke depan. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menyampaikan hasil survei, hasil laporan yang dibuat oleh The Future of Jobs dari Forum Ekonomi Dunia. The Future of Jobs melaporkan ada 10 kompetensi yang sangat dibutuhkan pada dunia kerja 5 atau 10 tahun ke depan. Saya akan sebutkan 4 saja, karena menurut saya ini yang amat sangat penting agar dimiliki oleh seorang anak remaja ketika dia belum bisa memilih jurusan atau fakultas, belum tahu karirnya akan seperti apa. Kemampuan yang pertama adalah complex problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Kemampuan ini akan sangat dibutuhkan 5-10 tahun ke depan, karena disinyalir 5-10 tahun ke depan persoalan itu akan semakin kompleks. Dan untuk mendukung kompetensi yang pertama ini dibutuhkan kompetensi yang kedua, yaitu critical thinking. Jadi di sekolah guru itu harus mengajarkan bagaimana membangun critical thinking siswa, dan ini berarti taksonomi Bloom C4, 5, dan 6. Dan yang ketiga, saudara, itu adalah kreativitas. Ini selalu menjadi sebuah kompetensi yang sangat dibutuhkan kapan saja, pada bidang apa saja. Dan yang kompetensi yang keempat itu adalah people management, kemampuan seseorang untuk mengelola orang lain. Dan tentu ini harus berawal dari kemampuan mengelola diri sendiri. Nah, masih ada lain kompetensi-kompetensi yang lain, tapi yang perlu saya sampaikan, 4 kompetensi yang tadi saya sebut 5 tahun sebelumnya itu peringkatnya berbeda, urutannya tidak seperti itu. Misalkan saja people management 5 tahun ke depan menjadi urutan keempat, 5 tahun yang lalu ini menjadi urutan kedua. Nah, akan selalu ada perubahan, saudara. Lalu yang kedua apa? Kalau yang pertama ini adalah kita harus mampu mengarahkan, menjelaskan kompetensi-kompetensi yang sangat dibutuhkan 5 tahun ke depan. Hal yang kedua adalah kita harus bisa menyampaikan kepada mereka bahwa mendesain karir itu sangat penting. Jurusan yang akan kita ambil itu seperti apa, ini sebenarnya terkait dengan mendesain karir. Nah, untuk mendesain karir ini beberapa hal yang layak harus dipertimbangkan. Yang pertama, hendaklah memilih karir, memilih jurusan atau karir itu sesuai dengan minat. Kenapa? Kalau seseorang memilih karir sesuai dengan minat, maka
dia akan melaksanakan, menghidupi, menjalankan pekerjaan karirnya itu dengan sangat sukacita dan dia akan mendapatkan kepuasan, saudara. Lalu yang kedua, pilihlah karir yang sesuai dengan skill, dengan kemampuan, dengan keterampilan Anda. Nah, karena itu ketika seseorang mempunyai karir pekerjaan yang sesuai dengan skillnya, pekerjaan itu akan diselesaikan dengan sangat mudah. Dia tidak akan menunda-nunda pekerjaan dan dia akan menikmati, akan fun dalam bekerja. Dan yang ketiga, saudara, pilihlah karir yang didorong oleh nilai-nilai, oleh value-value yang luhur, value yang baik, saudara. Bukan hanya didorong oleh value ekonomis, bukan hanya didorong oleh motivasi ekonomi untuk mendapatkan gaji salary yang besar, tetapi ada value-value lain. Misalkan saya memilih karir menjadi psikolog ini karena saya ingin membantu banyak orang yang mengalami persoalan gitu. Nah, ini misalkan, ini value, saudara. Mengapa ini penting? Karena ini akan membuat Anda, membuat anak kita itu tetap setia pada karirnya, pada pekerjaannya. Dia tidak akan pindah-pindah, saudara. Dan yang keempat yang perlu kita sampaikan kepada mereka adalah bahwa pilihlah karir sesuai dengan kepribadianmu, sesuai dengan personalitimu, karena ini akan menunjukkan benar-benar, oh ini aku banget, oh ini kamu banget gitu. Nah, saudara, lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau anak itu belum tahu minat dan bakatnya sehingga dia tidak bisa memilih berdasarkan 4 pertimbangan tadi? Saya mempunyai cara yang sederhana untuk how to-nya ini. Dan cara ini seringkali saya gunakan ketika saya mendampingi retret atau rekoleksi kepada para remaja. Yang pertama, jika anak Anda atau remaja itu belum tahu minatnya, yang harus dilakukan pertama adalah rajinlah membuat refleksi, menulis refleksi. Artinya apa? Saya menuliskan apa yang saya lakukan setiap hari. Ketika saya rajin menuliskan refleksi dalam buku harian saya sedikit demi sedikit akan tahu, oh saya itu kecenderungannya seperti ini ya. Oh saya ini kecenderungannya ekstrovert ya. Oh saya ini kecenderungannya senang sekali untuk outdoor, bekerja, melakukan sesuatu di luar ruangan ya. Itu. Jadi refleksi ini sangat amat penting. Refleksi. Lakukan refleksi dengan setia, terus menerus, maka Anda akan mendapatkan, oh ini toh diriku, walaupun ini tidak sempurna. Dan kita tidak harus melakukan tes bakat ya, ini enggak harus melakukan tes bakat. Kalau bisa melakukan tes bakat, oh itu bagus, tapi ini tips ini saya berikan tidak melalui tes bakat. Itu yang pertama, refleksi. Lalu yang kedua, tulislah bidang apa yang Anda suka. Sebenarnya Anda itu suka di bidang apa? Pak, saya nggak tahu bidang apa yang saya suka. Masa Anda nggak tahu? Kira-kira Anda ingin apa? Keinginanmu itu menjadi apa? Tulis itu. Oh saya nggak tahu Pak, benar nggak tahu. Kalau memang dia benar-benar tidak tahu, datanglah kepada guru bimbingan konseling. Atau datanglah, ya itu dah harus membuat apa? Tes bakat. Nah, tapi saya percaya kalau itu ada paling 1 di antara 1000 lah. Tahulah anak itu apa yang dia suka. Kalau dia tidak tahu apa yang dia tidak suka, sebenarnya itu menjadi persoalan memang. Lalu yang ketiga, minta kepada teman Anda, artinya teman sebaya, minta menuliskan atau menyebutkan apa sih yang menurut temanmu itu yang menonjol pada dirimu. Misalkan saya tanya kepada teman saya, Mas, menurut pandanganmu, menurut kesanmu yang paling menonjol itu kemampuan yang saya punya apa sih? Mengapa ini penting? Karena ada teori yang mengatakan bahwa bagian diri kita ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama yang orang lain tahu dan saya tahu. Bagian kedua nih, orang lain tahu tapi saya ini tidak tahu gitu loh. Maka kadang orang memberitahukan. Nah inilah bagian kedua ini yang saya maksudkan. Nah bagian ketiga itu orang lain tidak tahu tapi saya tahu tentang diri saya, itu rahasia saya. Dan bagian keempat, orang lain tidak tahu, saya tidak tahu. Lalu yang tahu siapa? Tuhan. Nah itu biasanya diolah di dalam apa? Psikologi rohani. Dan yang keempat, saudara, sangat penting, berdoa. Berdoalah kepada Tuhan
supaya Tuhan menunjukkan sebenarnya apa yang harus saya ambil. Mengapa ini penting? Mengapa ini perlu? Karena dengan berdoa kita akan lebih peka terhadap bisikan Tuhan. Ingat, pekerjaan, profesi, karir itu sesungguhnya menurut saya adalah panggilan. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah misi untuk melakukan sesuatu, dan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus tanya kepada Tuhan. Itulah saudara, rekan-rekan, 4 hal how to-nya bagaimana mendesain karir, memilih jurusan kalau saya itu belum tahu minatnya. Kalau sudah tahu, paling tidak langkah pertama dan langkah kedua tadi mesti kita sampaikan. Kalau belum tahu, yang langkah berikutnya ini, how to-nya ini, 4 hal tadi perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Itu saja yang bisa saya sharingkan, semoga ini bermanfaat. Saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Sukses untuk kita.